Kadang-kadang kekerasan dipakai, tapi bukan karena kekerasan itu baik, tapi karena kekerasan bisa mencegah keburukan lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita, ngaji kita. Alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah, kesempatan oleh Allah, kemauan oleh Allah, sehingga malam ini kita bisa ngaji lagi. Jadi jangan lupa bersyukur. Kalau teman-teman jeli, kita itu oleh Allah diberi 4 kenikmatan sekaligus malam hari ini. Ini kalau bahasa Jawanya ya. Kita diberi benar, diberi senang, diberi seger, diberi kober. Oke ya. Benar, senang, seger, kober. Benar, karena kita ini belajar sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Tholabul ilmi itu kewajibannya manusia. Jadi kita sedang melakukan yang benar. Yang kedua, senang. Ada banyak kebenaran yang pahit. Ada banyak kebenaran yang berat untuk ditanggung. Tapi ngaji filsafat kita ini kan seneng kita. Ya ngaji suka-suka, mau datang monggo, ndak datang ndak apa-apa. Ndak bayar. Yo ada kopinya kalau kebagian. Ketemu banyak teman, seneng. Kebersamaan yang menggembirakan, kebenaran yang menggembirakan. Jadi itu kalau ndak bersyukur berarti kita ndak tahu diri. Yang ketiga tentu saja seger, sehat. Mungkin ada yang mau datang malam hari ini tapi sakit, jadi tidak bisa. Nah, yang hadir malam ini insya Allah sehat. Iya. Apa ada yang tidak sehat? Yang keempat, kober. Kober itu sempat bahasa Indonesianya. Jadi alhamdulillah kita sempat ada waktu. Mungkin banyak yang ingin hadir tapi tidak sempat, ada kegiatan lain. Sehingga niatnya tidak terpenuhi. Jadi ayo kita syukuri ya kegembiraan nikmat Allah malam ini 4 sekaligus hadir. Nah bulan ini saya kemarin mikir agak lama tema apa yo untuk memulai itu. Mau tak pakai tema tasawuf. Kalian sudah kenyang diteramai 1 bulan. Bulan Ramadan, bulan Syawal. Akhirnya saya ambil tema perang lah, kita mumpung rame-rame perang ya. Tapi yo bukan tema perang yang gimana-gimana. Malam ini kita belajar etiknya perang. Minggu depan kita belajar perang yang lebih rumit, lebih membahayakan. Perang pikiran. Ghazwul fikri. Nanti minggu ketiga kita belajar perang yang paling berat. Perang menaklukkan diri kita sendiri. Jihadun nafas. Kok tidak ada minggu keempat, Pak? Minggu keempat korban.
Idul Adha. Makanya minggu keempatnya libur untuk bulan ini. Baik, ngaji kita ini algoritmanya tetap sama ya. Semoga teman-teman masih ingat, tidak lupa. Jadi ngaji kita ini jenisnya mungkin pasnya itu taklim. Taklim itu belajar, nambah wawasan. Jadi kita ini sedang menambah, ini pengayaan, bukan tausiah. Jadi jangan dianggap saya ini sedang ngasih nasihat atau mau idho hasanah, enggak. Ini kita ini sedang belajar bersama, makanya materi ini macam-macam untuk meluaskan wawasan kita. Jadi kalau dalam Islam ini kan unik ya, kajian itu ada jenis taklim, ada jenis tausiah. Nanti ada jenis targhib. Jenis targhib itu biasanya isinya berita-berita gembira, lucu-lucunya banyak, kalian sering ketawa, itu jenis targhib. Nanti ada jenis tarhib pakai hak. Kalau tarhib itu ngamuk-ngamuknya banyak, ngancam-ngancam, terus kamu hati-hati nanti masuk neraka. Itu jenis tarhib. Nanti ada jenis sama. Jenis sama itu apa ya? Kayak ada sholawatan, kayak ada ngaji zikir bersama, ngaji bersama, itu kayak. Nah, itu jenis sama. Mendengarkan mungkin yang jenis seni, zikir, dan lain sebagainya. Jadi macam-macam. Nah, kita ini cocok-cocokan. Jadi ada yang seneng kalau model taklim itu ruwet, lebih enak model tausiah. Jelas kita disuruh apa. Ndak ada lucu-lucunya, ndak enak. Enak banyak yang ketawa-ketawanya. Mungkin teman-teman suka model targhib. Atau suka yang ini kalau tidak dikerasi kita ini lemah, lembek. Suka yang tarhib. Atau suka yang selawatan, hadroh, dan lain sebagainya. Model sama. Ya semuanya penting, berguna di ruang dan waktunya masing-masing. Mungkin setiap orang punya kecenderungannya sendiri-sendiri. Baik, itu ya. Terus kalau ada yang tanya, ini kita jawabnya capek, mungkin teman-teman takmir juga capek. Mesti setiap kali ada pengumuman, nanti ada live streamingnya enggak? Enggak ada. Jadi ngaji kita ini basicnya adalah offline. Bahwa nanti direkam kemudian rekamannya diupload, iya, tapi enggak langsung. Jadi kalau ada yang tanya online-nya ya, online-nya ditunggu berapa hari yang akan datang. Tidak apa-apa. Sama saja kok, ngaji sekarang sama ngaji besok, kalau belum tahu kan sama saja bobotnya. Yang sekarang offline, besok online. Mungkin ada yang tanya lagi, ini selalu ditanyakan, kenapa sih kalau di online itu wajahnya Pak Faiz tidak kelihatan? Saya tidak tahu ya itu jawabnya, tapi ya intinya saya tidak merasa sepenting itu dan tidak merasa secakep itu kalau kalian ingin lihat wajah saya terus buat apa. Yang penting kan ilmunya, yang penting kan kita belajarnya. Itu loh. Wong yang hadir langsung juga, yang belakang-belakang juga tidak lihat saya kok. Yang mungkin lihat saya langsung yang depan-depan. Jadi itu tidak harus gelisahkan, tidak apa-apa. Ayo sekali-sekali nanti mungkin ada yang live yang kelihatan saya. Itu pun kadang-kadang saya merasa wajah saya mengganggu slide-nya. Jadi orang kehilangan konsentrasi. Mending lihat materinya saja langsung, kan begitu. Baik, urusan tema itu sepenuhnya dari saya ya. Jadi semoga tidak ada yang salah paham. Ada yang request juga, tapi tidak mesti saya turuti langsung. Kadang-kadang lama nunggu baru keluar. Itu tema itu semut saya saja. Kok saya ingin bahas ini ya itu saja sih. Tidak ada target apa-apa, ambisi apa-apa. Yang penting belajar dengan tema yang berbeda. Alhamdulillah malam ini sudah sampai 503. Tadi ya katanya Mas Wahid. 3 seri berarti sudah lumayan. Kalau dihitung 2 jam,
Berarti 500 kali 2, itu sudah 1000 jam lebih. Oh, ya lumayan, kita sudah punya. Seandainya ilmu dari 1000 jam itu masuk semua ke kepalamu, oh, kamu luar biasa. So tadi calon presiden 2029. Seandainya. Karena kata Plato kemarin kan begitu. Calon presiden ideal harusnya para filosof. Oh, ini alumni-alumni ngaji filsafat besok boleh nyalon. Sayangnya tidak ada sertifikatnya. Tidak ada buktinya. Baik, yuk kita mulai. Bismillah. Materi kita awali dari satu teori yang terkenal dalam filsafat tentang perang. Ini sebenarnya etiknya perang, yaitu tentang just war. Jadi perang yang adil. Jadi malam ini kita membahas gagasan just war dari dua orang tokoh filosof skolastik yang terkenal. Yang pertama yaitu Santo Augustinus, yang kedua dari Thomas Aquinas. Karena mereka yang kalau dalam tradisi filsafat dikenal punya konsep yang dikenal dengan istilah just war. Apa hanya itu, Pak? Ya banyak. Setiap agama bahkan juga kelihatannya punya konsep sendiri tentang perang, etiknya perang. Idealnya perang, kapan perang itu dibolehkan, dan bagaimana perang itu harus dilakukan. Cuma mungkin kalian sudah familiar kalau yang dari agama, dari Rasulullah, khutbahnya Abu Bakar dan lain sebagainya. Malam ini kita coba melihat khazanah yang berbeda, meskipun nanti kelihatannya isi nilainya sama. Tentang perang yang adil itu bagaimana. Baik, saya awali dari Santo Augustinus ya. Beliau ini dikenal Santo Augustinus dari Hippo. Hippo itu satu daerah di Afrika Utara. Kalau sekarang itu mungkin masuk Aljazair. Beliau ini uskup Kristen, ya filosof, ya teolog, ya agamawan berarti. Beliau kelahiran 352, nanti mungkin meninggal 430. Jadi kehidupannya sekitar itu ya. Ya beliau masa mudanya mungkin seperti kalian. Jadi apa bahasanya? Tidak soleh sejak muda, tapi beliau punya jiwa penjelajah, ingin ngerti macam-macam, rodok nakal-nakal sidik. Tapi beliau ada satu doa yang terkenal dari beliau itu. Doanya begini, ya Allah, ya Tuhan, oh ya. Ya Tuhan, aku ingin menjadi orang yang suci dan murni, tapi tidak sekarang. Nah, itu kalimat di belakang, dia masih ingin seneng-seneng dulu, masih ingin jadi doanya tapi tidak sekarang. Itu kan unik. Lumayan loh, mungkin kalian yang muda pengen, wah saya pengen seneng-seneng dulu Pak, mumpung muda. Nah, doanya ditambahi, ya Allah semoga aku jadi kekasihmu, jadi walimu. Ini nanti dulu tapi ya Allah. Itu. Saya pengen seneng-seneng dulu. Itu Santo Augustinus. Beliau ini unik, kadang-kadang ada cerita beliau itu ingin menguji teori bahwa manusia itu punya dorongan jahat dalam dirinya secara moral. Dan dia mempraktekkan itu ceritanya dengan cara mencuri buah pir. Oh, seperti ini ya rasanya mencuri itu. Mungkin gitu ya, asik juga ya, itu dorongan jiwa. Nah, itu cara dia menguji teorinya. Nah, pada akhirnya nanti beliau jadi filosof besar. Beliau punya autobiografi yang unik, yang terkenal sekali. Nah, yang nanti jadi satu genre psikologi yang jenisnya
introspeksi. Jadi sambil nulis sambil introspeksi. Itu bukunya beliau yang terkenal ya City of God. Nanti kita belajar itu ya, bagian dari tema City of God itu nanti berhubungan dengan just war. Perang yang adil itu bagaimana? Nah, nanti tinggal kalian pakai teori ini untuk menganalisis perang yang ada hari ini. Itu perang ini manusiawi apa enggak, adil apa enggak sih perang hari ini itu. Baik, bismillah, kita mulai konsep just war ini. Yang pertama, kata Agustinus, perang itu menurut beliau adalah necessary evil. Necessary evil, jadi kejahatan tapi niscaya. Perang itu jahat, tapi tidak bisa dihindari. Jadi, mungkin kalau pakai bahasa Indonesia saya tulis perang itu jahat tapi perlu, dibutuhkan. Nah, ya kayak apa ya? Kamu kalau marahan sama pasanganmu kan gitu, wah kamu itu jahat tapi perlu, aku butuh kamu. Perang begitu. Kadang-kadang kita itu situasinya menuntut kita perang. Kalau memang menuntut kita perang, ya memang ayo perang saja kalau diperlukan. Tapi ya jangan seneng perang. Jadi pendirian necessary evil ini menegaskan bahwa perang itu boleh, tapi alasannya harus pas. Harus memang situasinya mendesak. Ini posisi ini di antara dua pandangan. Ada yang punya pandangan namanya pasifisme. Seperti Mahatma Gandhi, dulu ada Martin Luther King Jr. yang kita bahas di filsafat perdamaian itu ada aliran pasifisme. Kalau menurut pasifisme itu perang sama sekali tidak boleh. Perang itu salah. Apapun alasannya, apapun situasinya. Atau aliran namanya militerisme. Kalau perspektifnya militerisme, perang itu kemuliaan. Perang itu heroisme. Dengan perang, satu bangsa, satu negara memperoleh kejayaannya. Nah, ini. Nah, nanti just war ini di tengah-tengah. Bahwa perang itu mungkin buruk. Tapi kadang-kadang ada situasi tidak berperang lebih buruk. Jadi ini nanti yang dibahas oleh just war. Ya contoh sederhananya misalnya kalau ada satu negara tiba-tiba diserang tanpa alasan. Itu kan tidak mungkin diam saja. Kalau diam saja rakyatnya habis dibantai. Kalau melawan lebih terhormat, mungkin ada korban tapi masih ada peluang kita menang, unggul, bisa bertahan. Itulah kenapa perang disebut necessary evil. Alasannya apa? Ini logika moralnya. Kenapa perang itu kadang diperlukan? Ada istilah lesser evil, kejahatan yang lebih kecil. Jadi dalam hidup ini kadang-kadang kita itu dihadapkan pada pilihan yang sama-sama tidak enak, sama-sama jelek. Maka kita milih yang jeleknya tidak terlalu. Itu namanya lesser evil. Kayak tadi loh, kalau saya diam saja, ini rakyatku dibantai, terjadi genosida. Nah, maka saya melawan. Kalau saya melawan terjadi perang. Nah, perang juga buruk, tapi jeleknya perang itu tidak seberapa dibandingkan jeleknya genosida. Nah, ini yang disebut lesser evil. Ada kekerasan tapi terbatas dibandingkan kehancuran total. Jadi ini sering dalam hidup ini kita berhadapan dengan pilihan yang jelek dan yang jelek. Akhirnya kita pilih yang jeleknya paling ringan. Mau milih, apalah kalian kan sering pilihan presiden.
Ini tidak bagus, ini tidak bagus, itu juga tidak bagus. Tapi kan tetap harus milih. Akhirnya yang kamu milih yang terbaik di antara yang tidak bagus. Nah, ya tiap pemilu kan begitu kalian. Kebingungan milih calon. Tapi itulah hidup. Jangan dikira hidup itu pilihannya selalu baik dan buruk. Kalau pilihan itu baik dan buruk, gampang. Jujur atau bohong, Pak? Ya jujur, kan simple. Tapi kalau pilihannya buruk dan buruk, nggak gampang itu. Atau kadang-kadang juga baik dan baik. Kalau ini enak, baik dan baik itu kamu pilih mana saja tetap baik. Kadang-kadang kan teman-teman kan bingung, Pak, saya kuliah apa kerja ya, Pak? Ya itu pilihan baik dan baik. Kuliah ya baik, kerja ya baik, monggo saja. Kamu milih yang manapun bisa. Itulah. Tapi nanti ada pilihan jelek dan jelek. Seperti perang ini tadi. Pak, kalau saya ngelawan nanti terjadi perang. Tapi kalau saya tidak ngelawan, kezolimannya tidak berhenti. Nah, ini buruk dan buruk. Gitu loh. Maka pilihlah yang keburukannya paling ringan. Gitu loh. Jadi perang itu nanti jadi pilihan kita ketika kalau saya tidak perang, yang lebih buruk akan terjadi. Itu yang dimaksud lesser evil. Yang kedua, last resort. Pilihan terakhir. Jadi diplomasi gagal, negosiasi gagal, semua cara tidak berhasil. Dirayu tidak bisa, dinego tidak bisa, sudah. Satu-satunya jalan tinggal perang, ayo perang. Nah, itu pilihan terakhir yang buruknya paling sedikit. Dan yang ketiga, bagian dari responsibility, tanggung jawab moral kita. Kenapa? Ini kejahatan. Kalau saya diam saja berarti saya ikut salah. Maka saya lawan. Antara lain dengan perang. Ini penjajahan, penindasan. Kalau saya diam saja, tidak melawan, salah saya. Padahal melawan itu berarti perang. Tidak apa-apa. Kalau memang ini pilihan terbaik dari banyak pilihan lain yang lebih buruk. Dan ini opsi terakhir. Jadi sebelum perang itu beberapa sudah diupayakan, tidak bisa. Jadi istilah perang itu necessary evil, kejahatan yang penting, yang perlu, yang niscaya, itu dasarnya 3 ini. Pastikan dia pilihan yang terbaik dibandingkan pilihan-pilihan lain, meskipun sebenarnya semua pilihan buruk. Pastikan itu pilihan terakhir, dan pastikan itu bagian dari tanggung jawab moral kita. Yang tidak etis kalau kita diam saja, tidak bermoral kalau kita diam saja ketika ada kezoliman, ketika ada penindasan. Nah, kita lanjutkan. Menurut Augustinus, kenapa sih perang itu kadang perlu? Nah, ini teorinya beliau ya yang tadi. Jadi beliau itu membagi manusia itu ada city of God, kota Tuhan, ada city of man, kota manusia. Jadi dalam hidup ini itu manusia itu terpilah dalam 2 ranah, city of God dan city of man. Saya tidak tahu ini, mungkin kalau dalam Islam mungkin ada Darussalam, ada Darul Harb, tapi mungkin tidak pas begitu maknanya. Karena city of God itu menurut Agustinus satu ranah yang dibangun atas dasar cinta pada Tuhan dan mengalahkan diri sendiri. Kebalikannya, kalau city of man itu kehidupan yang dibangun atas dasar egoisme, cinta diri sampai mengalahkan Tuhan. Jadi kamu boleh tanya kalau pakai teori ini ya, hidupku itu coraknya gimana sih? Oh, saya itu Pak menomorsatukan Tuhan. Bahkan diri saya sendiri saya kalahkan. Berarti kalian warga city of God.
Tapi, Pak, saya itu mengejar cita-citaku, kepentinganku, keinginanku, memenuhi hasratku, semuanya aku. Bahkan sampai Tuhan saya nomor 2 kan, maka kalian hidup di wilayah city of man. Bedanya 2 itu. Dan ini jangan dibayangkan wilayah kayak RT 5 sama RT 6 ya. Jadi tidak begitu pemisahannya. Ada yang salah paham menganggap City of Man itu negara, kalau City of God itu gereja karena beliau uskup. Tidak, maksudnya Agustinus tidak begitu juga. Jadi bisa saja orang ini campur, kita hidup bareng-bareng, tapi saya yang tetanggamu termasuk warga City of God, sementara kamu warga City of Man. Jadi ini berhubungan dengan orientasi hidup. Cirinya apa sih warga City of God itu selain ciri umum tadi? Yang pertama, warga City of God itu tujuan hidupnya adalah Tuhan, kebenaran, keselamatan, dan hidup kekal. Kalau bahasa kita mungkin akhirat. Dasar moralnya rendah hati, cinta, dan keadilan. Jadi tujuan hidup tidak hanya duniawi tapi juga ukhrawi. Orang-orang di City of God hidup sesuai kehendaknya Tuhan. Jadi keinginannya Tuhan nomor 1. Keinginanku itulah keinginannya Tuhan. Itu mungkin setara dengan kalau di Jawa ada istilah manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti itu ketika keinginannya Gusti itulah keinginannya kawula. Keinginan hamba itulah keinginannya Tuhan. Jadi satu paket. Ini versi Jawa tidak harus dibayangkan persis seperti hulul atau ittihad atau wahdatul wujud, tapi bisa saja dimaknai lebih ringan bahwa bersatunya Tuhan dengan hamba itu di level keinginan. Tuhan menginginkan apa, itulah keinginanku. Itu berarti kita sudah menyatu dengan Tuhan. Nah, yang seperti ini warga City of God. Sebaliknya warga City of Man, tujuannya duniawi, kekuasaan, kemuliaan hidup, kenikmatan duniawi. Dasar moralnya adalah pride, libido, keinginan. Orientasi hidupnya kesuksesan sementara, kejayaan sementara, IPK tinggi, segera dapat pekerjaan, finalnya hanya itu. Jadi orang di City of Man ini jangan dibayangkan kriminal, dia bisa saja orang baik-baik sehari-hari, tapi target hidupnya hanya keduniaan. Jadi makanya tadi, kalian bisa saja orang baik yang kuliah nilaimu tinggi, tapi nilai tinggi itu yang jadi target hidupmu. Pekerjaan dengan gaji besar itu saja yang jadi targetmu. Berarti kalian hidup di City of Man. Nah, makanya saya bilang coba cek kalian deh, saya itu warga City of God apa City of Man? Kata Agustinus, warga City of God dan City of Man ini campur. Jadi satu. Pembedanya cuma orientasi jiwanya. Bukan afiliasi kelompoknya atau lembaganya. Oh, kalau ikut lembaga itu kamu City of God. Kalau ikut lembaga ini City of Man. Tidak begitu. Tapi kamu ikut lembaga manapun, orientasi hidupmu apa? Kalau orientasi hidupmu cinta pada Tuhan, kamu ada di City of God. Tapi kalau orientasi hidupmu hanya keduniaan saja, kalian termasuk warga City of Man. Jadi maknanya agak berbeda. Jangan dibayangkan city ada kotanya. Nanti jangan ditanyakan Jogja ini masuk City of God atau City of Man ya Pak. Tidak ke situ arahnya.
Di Jogja ada banyak orang yang termasuk warga City of God, tapi pasti ada juga yang masuk warga City of Man. Nah, apa hubungannya dengan perang? Mengapa perang bisa muncul? Karena adanya City of Man tadi. Karena adanya City of Man, terus manusia itu dikuasai ambisinya, dikuasai kesombongannya, dikuasai nafsunya. Terus terjadi perebutan kuasa, perebutan tanah, perebutan kehormatan, perebutan wilayah, perebutan minyak. Nah, ini terus terjadi perang. Jadi perang itu diawali dari dunia yang rusak oleh warga City of Man. Makanya menurut Agustinus meskipun beliau membolehkan perang, perang itu tetap tragedi. Perang itu tetap anti kemanusiaan. Tapi kalau tidak perang, nanti City of Man merajalela. Jadi orang-orang baik akan tergusur. Itulah kenapa perang itu kadang dibenarkan. Kan kita tidak bisa, kata Agustinus, saya itu City of God, Pak, misalnya. Saya itu hidup hanya untuk Allah saja. Iya, kamu hidup untuk Tuhan saja, tapi kalau sekitarmu City of Man, sulit kamu menghidupkan orientasimu. Betul. Wong kamu tidak ngapa-ngapain, tiba-tiba diserang, tiba-tiba dimusuhi, tiba-tiba dianggap jahat, tiba-tiba. Jadi kamu diganggu terus. Maka perang itu diizinkan secara terbatas, karena nanti ada syarat-syaratnya, untuk memulihkan situasi, melindungi orang yang tidak salah, menghukum yang tidak adil, mencegah kerusakan yang lebih besar. Jadi rumusnya Agustinus, kadang-kadang kekerasan dipakai, tapi bukan karena kekerasan itu baik, tapi karena kekerasan bisa mencegah keburukan lebih besar. Ini kalimat ini menurut saya penting ya hari ini. Kadang-kadang kita salah paham terhadap kekerasan. Dalam situasi tertentu, kekerasan itu diperlukan untuk mencegah keburukan lebih besar. Ini kan yang kemarin sering ada kasus, ada guru njewer muridnya. Terus orang tuanya tidak terima, dilaporkan polisi. Guru kok kekerasan. Padahal cuma dijewer. Zaman saya dulu sekolah SD tidak cuma dijewer, penggaris. Jadi bisa-bisa tiap hari Senin itu penggaris habis 2 apa 3 itu gurunya. Karena lihat kuku panjang terus peletak gitu. Dulu tapi ya. Dan tidak ada yang protes. Kenapa? Mungkin semua sadar ini investasi jangka panjang. Dalam rangka menghalangi kerusakan yang lebih besar. Jangan sampai anak-anak ini menolerir keburukan, menganggap salah itu biasa. Maka rumusnya Agustinus kalau memang necessary, kalau memang diperlukan, kenapa tidak? Demi mencegah keburukan yang lebih besar. Ini rumusnya beliau ya. Boleh setuju, boleh tidak. Tapi ini gagasannya beliau. Jangan dipotong disebut gagasan saya. Bukan apa-apa, karena saya itu kadang kelihatan pinter luar biasa, karena kalian motong tidak disebut saya ngutip siapa. Rasanya, wah Pak Faiz itu hebat sekali, pikirannya macam-macam. Emang saya cuma ngutip tokoh-tokoh hebat ini kok. Bukan pikiran saya. Nah, saya lanjutkan. Menurut Agustinus, tujuan terakhir perang bukan menang, tapi peace, kedamaian.
Jadi kalau ada perang itu jangan dilihat siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi apakah tatanan jadi balik kembali damai. Itu yang disebut temporal peace atau kedamaian sejati di dalam Tuhan. Itu yang disebut true peace. Jadi bukan kok terus siapa yang menang, berarti dia unggul. Enggak, bukan keunggulan itu yang dikejar. Jadi perang itu diawali ketika tatanan kacau, terus terjadi perang untuk membereskan, maka hasilnya perang adalah kembalinya tatanan jadi baik kembali, jadi damai kembali, aman kembali. Jadi tidak ada hubungannya dengan menang kalah. Kalau sudah tatanan itu baik kembali, ya semuanya menang, manusia menang. Jadi sekarang tidak perang lagi, manusia sudah tertib, yang jahat sudah kapok, yang city of man yang salah jalan sudah sadar, sekarang dunia lebih aman. Nah, tujuannya itu, dan kalau sudah sampai di titik itu, tidak bisa disebut siapa menang, siapa kalah, semuanya menang. Tapi kalau tatanannya gara-gara perang malah tambah kacau, tambah rusak, berarti semuanya kalah. Jadi perang itu ya tujuannya peace, damai. Kalau ada kok perang demi kejayaan, perang demi perang, ini otomatis logikanya city of man. Di logikanya orang-orang yang terjebak pada keduniaan. Ini yang rumus perang yang dilarang menurut Agustinus. Terus, akhirnya apa? Ada implikasi etisnya. Kata Agustinus, kuncinya perang adalah restraint, pengendalian diri justru. Ketika dalam perang orang mampu mengendalikan diri, dialah pemenang. Maka orang perang itu jangan didorong oleh kebencian, jangan didorong oleh ingin menyakiti, atau apalagi menikmati kekerasan, tapi dikendalikan oleh kontrol diri. Kalau mau bisa saya hancurkan semua, tapi karena tujuan sudah tercapai, ya sudah. Ini namanya restraint. Ini cuma untuk gertak saja kok, kalau situasinya jadi lebih baik ya sudah. Ini namanya restraint. Jadi tidak gila perang, tidak menikmati kekerasan. Sedih loh saya melakukan kekerasan itu, tapi gimana lagi? Itu kayak guru tadi loh. Tidak tega sebenarnya aku jewer kamu, mukul kamu, tapi kalau tidak tak jewer, gimana nanti kamu ke depannya? Itu kan yang ada di pikiran guru-guru, mungkin orang tua. Jadi tidak menikmati kekerasan. Kan beda orang menikmati kekerasan itu kan, kalau mukul orang, jewer orang, merasa seneng. Ayo, kapok ndak kowe? Rasa no. Nah, itu menikmati namanya. Jadi kalau yang setelah jewer ada menyesalnya sih, tapi saya tega-tegakan biar masa depanmu terarah misalnya. Nah, ini yang disebut restraint. Tidak didorong oleh kebencian, tidak melakukan hal-hal yang tidak manusiawi, dan tidak menikmati kekerasan. Ini implikasi etisnya yang sedang berperang. Baik ya, itu tadi konsep dari Santo Augustinus. Konsep ini nanti dilengkapi oleh yang melanjutkan beliau, yaitu Thomas Aquinas, seorang filosof Stoik juga. Nanti beliau juga membahas just war dalam karyanya yang populer sekali, yaitu Summa Theologica. Nah, Thomas Aquinas beberapa kali ya kita bahas di ngaji filsafat kita. Yang saya lupa ada beberapa lah, yang penting ya, maka saya tidak mendetailkan riwayat hidup beliau. Beliau filosof, teolog,
kelahiran 1227, nanti meninggalnya 1274 kalau saya tidak salah.